Halo teman-teman, masih ingat Sima bukan? Kali ini Sima akan ajak Sobat Simlik untuk belajar metode penyelesaian dari materi SPLTP nih. Nah, dalam video lalu kita sudah belajar bahwa terdapat 3 metode penyelesaian SPLTP. Kali ini Sima ingatkan dulu yuk, ada apa aja sih? Metode yang pertama yaitu metode substitusi. Metode yang kedua yaitu metode eliminasi. Metode yang ketiga yaitu metode campuran. Dari ketiga metode penyelesaian di atas, metode pertama yang akan kita bahas yaitu metode substitusi. Teman-teman akan diajak untuk mempelajari pengertian metode substitusi, langkah-langkah penyelesaian, dan contoh soal dari metode substitusi. Metode substitusi merupakan metode dengan memasukkan persamaan satu ke persamaan lainnya untuk mendapatkan persamaan baru, sehingga bisa membantu menemukan nilai yang sedang dicari. Langkah-langkah penyelesaian metode substitusi SPLTP dalam X, Y, dan Z adalah sebagai berikut. Untuk langkah yang pertama, memilih salah satu persamaan yang paling sederhana, kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y atau Z, atau Y sebagai fungsi X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. Jadi pilih dulu ya persamaan yang paling sederhana untuk dijadikan suatu fungsi. Langkah yang kedua yaitu mensubstitusikan X atau Y atau Z yang sudah diperoleh pada langkah 1 ke dalam dua persamaan yang lainnya, sehingga didapat sistem persamaan linear dua variabel. Langkah yang ketiga yaitu menyelesaikan SPLDP yang diperoleh. Nah, di sini Sima punya contoh soalnya nih. Dalam metode dari permasalahan di atas, kita sudah bisa mengetahui. Selanjutnya, ditanyakan, tentukan nilai X, Y, dan Z dari persamaan tersebut menggunakan metode substitusi. Nah, ini baru nih kejawaban. Lakukan langkah-langkah yang terdapat dalam metode substitusi, sesuaikan dengan informasi yang didapatkan, sehingga Nah, untuk langkah yang pertama ingat ya, kita rubah dulu nih menjadi suatu fungsi yang paling sederhana. Di sini kita merubah persamaan 2 menjadi fungsi X untuk digunakan mensubstitusikan, di mana X ditambah 2Y dikurangi 3Z sama dengan 1 merupakan persamaan 2 yang kita rubah menjadi fungsi X menjadi X sama dengan 1 dikurangi 2Y ditambah 3Z, di mana yang tadinya serumpun dengan X berubah posisi menjadi negatif 2Y ditambah 3Z. Angka satunya tetap ya, karena tidak merubah posisi. Nah, yang kedua, lakukan substitusi fungsi X ke dalam persamaan 1 agar tersisa variabel Y dan Z. Nah, kita cari nih Y dan Z-nya ya. Berarti berapa nih? Oke, kita lihat. Persamaan 1 yaitu 2X ditambah 5Y ditambah 4Z sama dengan 25. Kita substitusikan ya, di mana X-nya kita rubah menjadi 1 dikurangi 2Y ditambah 3Z. Sehingga 2 dikalikan 1 dikurangi 2Y ditambah 3Z ditambah 5Y ditambah 4Z sama dengan 25. Sehingga didapatkan negatif 4Y ditambah 6Z ditambah 2 ditambah 5Y ditambah 4Z sama dengan 25. Lalu kita kelompokkan ya teman-teman. Nilai variabel Y dengan variabel Y, lalu variabel Z dengan variabel Z, selanjutnya konstanta dengan konstanta. Nah, sehingga didapat negatif 4Y ditambah 5Y ditambah 6Z ditambah 4Z ditambah 2 sama dengan 25. Lalu setelah itu Y, kita lihat 4Y, negatif 4Y ditambah 5Y menghasilkan Y, plus 6Z ditambah 4Z menghasilkan 10Z, lalu kita rubah konstantanya berubah arah dari 2 jadi negatif 2. Sehingga Y ditambah 10Z sama dengan 25 dikurangi 2. Lalu Y ditambah 10Z sama dengan 23 menjadi persamaan keempat. Selanjutnya yaitu langkah ketiga, lakukan substitusi fungsi X ke dalam persamaan 3 agar tersisa variabel Y dan Z, di mana tadi persamaan 3-nya yaitu 3X dikurangi 4Y ditambah 6Z sama dengan 3. Kita substitusikan lagi ya nilai X-nya. 3 dikali 1 dikurangi 2Y ditambah 3Z dikurangi 4Y ditambah 6Z sama dengan 3. Kita kalikan, 3 kali 1 3, 3 dikali negatif 2Y menghasilkan negatif 6Y, 3 ditambah 3X menghasilkan plus 9Z, dikurangi 4Y ditambah 6Z sama dengan 3.
Lalu kita kelompokkan tiap variabelnya. Negatif 6Y dikurangi 4Y ditambah 6Z ditambah 9Z sama dengan 3 dikurangi 3. Menghasilkan negatif 10Y ditambah 15Z sama dengan 0. Itu merupakan persamaan kelima. Lalu selanjutnya, rubah persamaan keempat menjadi fungsi Y, di mana tadi kita sudah ketahui bahwa misalkan Y dan Z-nya udah diketahui ya, kita hanya menghilangkan nilai X-nya, mensubstitusikan nilai X-nya. Jadi, Y ditambah 10Z sama dengan 23, kita rubah menjadi Y sama dengan 23 dikurangi 10Z. Itu merupakan fungsi dari Y. Langkah kelima, lakukan substitusi fungsi Y ke persamaan 5 untuk mengetahui nilai Z. Nah, di sini kita langsung substitusikan ya. Negatif 10Y ditambah 15Z sama dengan 0. Negatif 10 dikali Y-nya rubah ya menjadi 23 dikurangi 10Z. Sehingga negatif 10 dikalikan 23 dikurangi 10Z ditambah 15Z sama dengan 0. Sehingga didapatkan negatif 230 ditambah 100Z ditambah 15Z sama dengan 0. 100Z ditambah 15Z sama dengan 0 ditambah 230. 115Z sama dengan 230. Nah, ini langsung bagiin ya. Z sama dengan 230 dibagi 115. Sehingga Z-nya mendapatkan 2. Langkah ke-6, lakukan substitusi Z sama dengan 2 ke persamaan 4 untuk mencari nilai Y. Dimana tadi kita persamaan keempatnya yaitu Y tambah 10Z sama dengan 23. Kita substitusikan nih, nilai Z-nya itu 2. Jadi, Y ditambah 10 dikali 2 sama dengan 23. Y ditambah 20 sama dengan 23. Y sama dengan 23 dikurangi 20 sehingga Y menghasilkan nilai 3. Lalu, angka ke-7. Kemudian, substitusikan nilai Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 2 ke dalam persamaan 1 untuk mencari nilai X. Di mana persamaan 1 yang kita punya yaitu 2X ditambah 5Y ditambah 4Z sama dengan 25. Kita substitusikan ya. Di mana 2X ditambah 5 dikali 3 ditambah 4 dikali 2 sama dengan 25. 2X ditambah 5 kali 3 15 ditambah 4 kali 2 itu 8 sama dengan 25. Lalu kita hasilkan di sini 15 tambah 8 yaitu mendapatkan nilai 23. Nah, kita pindah ruaskan nih langsung. Jadi 2X sama dengan 25 dikurangi 23. Nah, nilai 2X-nya sama dengan 2. Karena di sini kita mencari nilai X, maka X sama dengan 1, di mana X sama dengan 2 dibagi 2, sehingga menghasilkan X sama dengan 1. Nah, sehingga kesimpulan yang kita ambil yaitu, jadi nilai penyelesaian X sama dengan 1, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 2 dari SPLTV berikut dengan menggunakan metode substitusi. Bagaimana teman-teman? Sudah paham belum mengenai bagaimana penggunaan metode substitusi dalam sistem persamaan linear 3 variabel? Nah, untuk menambah pengetahuan kalian, ayo kita lanjutkan pada metode selanjutnya, di metode eliminasi ya. Simak tunggu. Bye!